Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kasus yang terjadi di Indramayu terkait dengan pembunuhan satu keluarga berjumlah 5 orang. Sampai saat ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Misteri adanya pelaku lain yang ada di TKP. Saat ini, 2 orang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Dan bukan main-main, teman-teman. Ancamannya adalah hukuman mati. Ini luar biasa, teman-teman. Saya ingin membedah terkait dengan kasus ini, ya, bukan pada proses penyidikan, tetapi pada proses penuntutan. Apakah dakwaan jaksa mampu dibuktikan dalam proses persidangan? Sebelum itu, teman-teman, saya ingin membacakan berita ini agar supaya kita tahu pasal apa yang diterapkan terhadap kedua terdakwa ini. Langsung ke TKP ini. Dari RRI. Sidang perdana 2 terdakwa pembunuhan satu keluarga di Indramayu digelar. Nah, ketika itu, ya. Oke, kita bacakan saja. Indramayu. Sidang perdana 2 terdakwa pembunuhan satu keluarga dengan 5 korban. Saroni 70 tahun, Budi Awaludin 45 tahun, Uwis 40 tahun, serta 2 anak di bawah umur, Ratu 7 tahun dan Bella 8 bulan. Di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu digelar di Pengadilan Negeri Indramayu. Sidang pertama kali 26 Februari 2026. Dalam persidangan, terdakwa Priyo dan Sobirin alias Ririn didakwa dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain dakwaan primer, jaksa juga menyertakan dakwaan subsidiar pembunuhan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Indramayu, Eko Supramurbodo, menegaskan pasal 459 KUHP masih memuat ancaman pidana mati. Di dalam pasal 459 tetap termuat pidana mati. Berdasarkan fakta dalam berkas perkara, perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama. Dari sini kita melihat bahwa jaksa berdasarkan fakta dalam berkas perkara. Oke. Tak hanya itu, JPU juga menambahkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal tersebut diterapkan karena terdapat korban anak dalam peristiwa tragis tersebut. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 1 September 2025, ini ditemukannya ya teman-teman ya, dan sempat menggemparkan warga Indramayu. 5 korban yakni Haji Saroni, Budi Awaludin, Uwis, serta 2 orang anaknya yaitu Ratu dan Bella ditemukan terkubur dalam satu liang di rumah mereka di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman. Dalam persidangan, terdakwa juga menyebut 4 nama lain yang diklaim turut terlibat yakni Joko, Ahmad Yani, Yoga, dan Hadi. Namun pihak kejaksaan membantah klaim tersebut. Menurut Eko, nama-nama itu tidak pernah muncul dalam proses penyidikan maupun rekonstruksi.
Di berkas penyidikan tidak ada nama-nama itu. Saat rekonstruksi maupun pelimpahan tersangka juga tidak pernah disebutkan. Itu hak terdakwa untuk menyampaikan, tetapi harus dibuktikan. Kuasa hukum terdakwa Gustiar Fristiansa menyatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi pada sidang selanjutnya karena menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam surat dakwaan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Heri Reang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa atas perbuatannya. Oke, menarik kan? Sudah jelas ya, dalam informasi ini dinyatakan sebagai pembunuhan berencana. Di pasal yang utama ya, pasal utama, kedua terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Nah, kita akan ulas ini teman-teman, kita akan ulas ya. Minimal kita akan membedah apa sih unsur-unsur pasal pembunuhan berencana. Nah teman-teman, sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa terhadap terdakwa ya diduga telah melakukan pelanggaran pasal 459. Saya akan membacakan kepada teman-teman semua. Pasal 459 ini KUHP yang baru. Ya, setiap orang dengan rencana terlebih dahulu, ingat ya di garis bawah ya, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, ya kan? Itu adalah pembunuhan berencana. Apa yang harus dipenuhi dalam pembunuhan berencana? Nih teman-teman, saya tadi membaca berita ini yang mengatakan bahwa pembunuhan berencana. Maka setiap orang ya, unsur yang terkandung di situ adalah setiap orang ya, setiap orang. Ini orang-orang itu terdakwa itu orang. Kemudian dengan sengaja ya. Dengan sengaja ini artinya memiliki kehendak dengan sadar. Ya, dengan sadar untuk merampas nyawa orang lain yang terlebih dahulu direncanakan. Untuk menghabisi orang ini, setidak-tidaknya dua orang ini harus terlebih dahulu merencanakan. Karena ini adalah pembunuhan berencana. Maka dengan perencanaan inilah yang kita harus ungkapkan. Apakah kedua orang ini memiliki niat atau berkehendak? Ya kan? Ya harus punya kehendak. Kalau pembunuhan berencana ya harus memiliki kehendak. Kemudian ada jeda waktu untuk berpikir apa yang harus saya lakukan, ya kan? Kemudian dalam jeda waktu itu berpikirnya adalah bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara mengeksekusinya, bagaimana cara dia akan melakukan perencanaan itu. Itu juga harus dibuktikan teman-teman. Jadi ketika rencana ini tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, maka pasalnya beda lagi. Karena ini adalah pembunuhan berencana yang karena perencanaan itulah sehingga pelaksanaannya itu memiliki waktu, ya, adanya waktu tertentu. Misalnya 1 jam, 2 jam, ya kapan dilaksanakan. Nah itulah ada waktu atau jeda tertentu untuk melaksanakan niat atau rencana tadi. Begitu ya. Kemudian karena ini sudah direncanakan, tentu saja harus tenang,
orang itu melakukan itu tenang karena sudah direncanakan. Tidak lagi ketakutan, gugup dan sebagainya itu. Jadi spontan itu tidak bisa karena ini sudah direncanakan. Artinya ada jeda waktu sebelum pelaksanaan pembunuhan. Kemudian karena kita sudah wujudkan kan, artinya kita sudah bisa melihat bahwa adanya orang-orang yang menjadi korban. Nah, menarik di sini teman-teman, ketika dua terdakwa ini didudukkan sebagai terdakwa, kira-kira muncul nggak unsur perencanaan ini? Karena kalau unsur perencanaan ini tidak muncul, maka pasalnya harus dirubah. Bagaimana kalau harus dirubah karena sudah masuk di persidangan? Artinya dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan. Itu masalahnya. Bagaimana kalau dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan? Apa dampaknya? Dampaknya adalah terdakwa dibebaskan jika jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tadi disebutkan pasal 80, yaitu menyesuaikan ya, karena kalau pembunuhan itu terhadap orang dewasa yang telah direncanakan, kalau terhadap anak itulah perlindungan anak ya. Nah, masalahnya adalah jika pembunuhan berencana ini tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, maka dampaknya ya kemana-mana gitu kan, kemana-mana. Oke teman-teman, saya ingin sebagaimana kan sudah diketahui ya tadi, bahwa dalam perkara ini ancaman pidananya adalah hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Itu kalau bisa dibuktikan terkait dengan pembunuhan berencana. Nah sekarang teman-teman perlu tahu ini, apa kira-kira bukti daripada pembunuhan berencana itu? Karena kalau pembunuhan berencana haruslah disiapkan secara matang dan alat-alat itu urut dan runut. Begitu ya. Contoh, saya mau melakukan apa, saya menggunakan apa, kapan waktunya, dan hari H semuanya bersih. Tidak ada persoalan. Kalau masih menyisakan kegagalan, artinya perencanaannya nggak matang. Nah sekarang saya ingin membedah nih sedikit demi sedikit apa yang sudah dimiliki oleh jaksa dalam menguatkan dakwaannya di pengadilan. Oke teman-teman, untuk saat ini yang namanya alat bukti adanya 1, keterangan saksi, 2, keterangan ahli, 3, mungkin surat atau keterangan terdakwa katakanlah, 4 petunjuk, ya kan? Kemudian ada keyakinan hakim atau pandangan hakim. Kemudian ada bukti elektronik, kemudian ada lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan terkait dengan pembuktian. Apa saja yang sudah dimiliki oleh jaksa ini ya. Saya membaca dalam sebuah artikel bukti-bukti yang ada untuk menentukan 2 orang ini menjadi terdakwa. Adanya sidik jari yang tertempel di pintu ya, di pintu, dan melekat di obat nyamuk ya, di botol nyamuk itu. Dengan 2 alat bukti ini langsung saja ke Ririn ya, ini kan Ririn ini. Langsung saja ke Ririn adanya sidik jari. Oke, sidik jari di pintu dan di obat nyamuk. Nah sekarang apakah dengan adanya sidik jari di
eh, dinding pintu geser itu, dan obat nyamuk itu eh, direct evidence yang menunjukkan langsung bahwa dengan sidik jari itu bisa terjadi pembunuhan, ya kan? Kemudian adanya CCTV katanya. Apakah benar CCTV yang ditampilkan? Ini saya perlihatkan kepada Anda ya. Apakah CCTV yang ditampilkan itu benar-benar dia, Ririn, gitu kan? Apakah tidak ada CCTV lain, hanya CCTV ini saja? Itu pertanyaan kan? Ya enggak? Oke. Adakah bukti-bukti yang lain? Ada, katanya sih, ada mobil, ada ini, ada ini. Nah, artinya apa? Itu semua masih bukti petunjuk. Tidak ada satupun bukti yang berkaitan secara langsung ketika dia sedang melakukan pembunuhan. Kenapa saya katakan demikian? Oke, kita mulai dari ahli, saksi dulu ya. Saksi sudah dihadirkan 21 orang saksi di Pengadilan Negeri Indramayu. Di Pengadilan Negeri Indramayu, semua saksi itu tidak ada satupun yang melihat, mendengar bahwa Ririn adalah pelaku pembunuhan. Tidak satupun. Kemudian kita mencoba untuk ahli. Ahli di sini kan ada saksi, kemudian saksi ahli. Ahli di sini pastilah akan menyajikan jejak daripada CCTV. Kalau CCTV hanya dipotong misalnya, pasti tidak utuh dong. Untuk mendapatkan bukti-bukti seperti CCTV haruslah diperoleh secara utuh. Kemudian bisa dijabarkan di depan hakim, bisa dijelaskan di depan hakim bahwa pada jam sekian datang, jam sekian pulang, jam sekian. Jadi ada penggalan-penggalan jam itu. Tetapi kalau ini tidak utuh, nanti ahli juga akan dipertanyakan bagaimana ahli ini cara memperoleh alat bukti, sah atau tidaknya alat bukti, ya kan? Kalau hanya bukti sepenggal. Kemudian yang berikutnya terkait dengan handphone itu juga alat bukti. Di situ ada petunjuk begitu banyak tentang keberadaan Ririn, tentang komunikasi Ririn dengan siapa saja, kemudian keluar masuknya komunikasi antara Ririn dengan siapa saja pun bisa diperoleh dari situ, petunjuk itu. Kemudian keberadaannya, ya, ada kan namanya lini masa itu, teman-teman sudah tahu itu. Hari ini jam sini dia di sini, besok di sini, besok di sana. Artinya semua petunjuk ada di situ. Tapi kalau handphone sendiri tidak bisa ditampilkan secara utuh, nah itu juga akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Teman-teman sekalian, saya pribadi, saya tidak mendukung siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu. Saya prihatin dengan kejadian ini. Dengan meninggalnya 5 orang dengan cara yang sadis, ini saya sangat prihatin. Kenapa saya katakan prihatin? Ini di luar nalar, dikuburkan dalam satu liang, ya, mulai dari bapaknya, anaknya, istrinya, ya kan, dikuburkan dalam satu liang. Nah, pada saat pembongkaran itu juga dibutuhkan yang namanya alat bukti. Karena pembongkaran makam itu akan ada berita acaranya. Berita acaranya itu namanya sebagai alat bukti surat atau ahli. Nah, apakah dilakukan pada saat pembongkaran itu dilakukan dengan ahlinya atau saudara-saudaranya yang langsung membongkar? Karena di situ akan ditemukan adanya, ya, minimal ya, kalau di kepolisian itu setitik noda itu, ya, apapun bentuknya, sekecil apapun itu
bisa mengembangkan permasalahan ini, bisa untuk menjadi cikal bakal pengungkapan kasus. Nah, masalahnya apakah dilakukan metode-metode ilmiah terkait dengan pembongkaran mayat atau tidak, itu kan. Kemudian saya sangat tertarik ya, sangat tertarik dengan profil ya, profil orang-orang yang menjadi terdakwa maupun orang-orang yang disebutkan oleh terdakwa ya. Profil ini juga sangat penting ya, karena ini memperlihatkan betapa orang memiliki karakter. Kita harus tahu profilnya seperti apa. Mari kita simak dulu profilnya si Priyo ya. Profilnya si Priyo itu nggak ada ini ya, kalau saya nggak ada. Ya profilnya profil susah lah. Profil susah, penuh dengan ini, kemudian sedang pengangguran begitu ya. Artinya saya nggak hitung tuh Priyo karena pengangguran. Nah, mari kita masuk ke profil daripada Ririn ya. Ririn, oke. Ririn secara fisik tinggi, besar ya pada saat itu. Kemudian mantan pegawai bank ya, mantan pegawai bank. Kemudian karena orang jadi pegawai bank itu artinya sekolahnya ya normal ya, normal saja, tidak ada masalah dengan sekolahnya ya kan. Lalu kehidupannya, dia punya istri, pada saat sekarang ini dia sedang tidak bekerja ya kan, tapi dia memiliki simpanan ya, simpanan uang itu ada di mana? Ada di omnya. Oke. Kemudian profil daripada Ririn sendiri katanya pernah melakukan penganiayaan. Saya tidak tahu proses penganiayaan seperti apa, tetapi siapapun orangnya kalau dalam kondisi marah ya, mungkin bisa saja jadi pelaku penganiayaan. Yang jadi persoalan adalah pernahkah Ririn melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kalau sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap istrinya, itu karakter. Itu tidak bisa berubah. Tapi kalau kemudian ribut dengan orang lain karena sesuatu masalah, itu hal biasa. Karena ya kita kan biasa ya, laki-laki. Nah, kadang-kadang kita berkelahi dianggapnya kita menganiaya. Nah, ini faktor yang mana nih terkait dengan Ririn. Kemudian terhadap Aman Jani ini omnya Ririn ya. Karakternya ya kan ada di foto-foto itu ya, seorang pegawai, artinya dia bekerja keras. Kemudian bagaimana dengan kehidupan rumah tangganya? Ternyata istrinya sendiri menyampaikan bahwa ya kurang harmonis, bahkan cenderung tega. Kemudian meninggalkan rumah. Saya tidak tahu persoalannya apa, tapi kalau laki-laki meninggalkan rumah, artinya disitulah kita tahu bahwa ini sensitif. Nah, kemudian meninggalkan rumah itu juga informasi belakangan ada persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi ini kita juga telusuri, bisa dilihat dari gaji, kemudian pendapatan. Nah, terkait dengan persoalan ekonomi ternyata ada cerita, ada kisahnya bahwa Aman Jani juga minjam uang kepada Ririn. Oke. Kemudian apakah uang itu sudah selesai, sudah lunas apa belum? Ternyata sampai sekarang juga belum selesai. Nah, teman-teman, kenapa saya mengatakan bahwa profil itu penting? Dari profil itu kita bisa melihat kemungkinan gara-gara inilah masalahnya sehingga terjadi ini ya, dampak yang ditimbulkan.
saya bisa melihat meskipun Aman Jani ini belum nampak, tetapi dari cerita ini saya bisa melihat dari keluarganya dia ada masalah, kemudian dia tega meninggalkan istrinya dan anaknya, tidak pernah berkomunikasi dengan anak dan istrinya, kemudian ada permasalahan dengan orang-orang lain yang berkaitan dengan uang, kemudian Aman Joni juga ada persoalan yang berkaitan dengan uang bersama Ririn ya kan. Kemudian ada juga permasalahan lain dengan bank BJB. Nah, profil-profil ini kalau dikait-kaitkan akan menemukan satu titik. Karena apa? Dari satu titik ini sebenarnya dari profil itu kita tahu karakter orang lain. Itu saja teman-teman, jadi saya pribadi peduli ya dengan kasus ini, makanya saya menyuarakan ini. Untuk apa? Agar persoalan yang rumit ini menjadi terang benderang. Begitu teman-teman, mudah-mudahan CCTV, termasuk handphone, termasuk ahli bisa menjelaskan dengan gamblang ya bagaimana kotak Pandora ini menjadi lebih jelas. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.